Setelah sekian lama, akhirnya sistem parkir meter ini dapat diterapkan. Memang sejak Kamis tanggal 25 September 2014 yang lalu, mesin parkir meter ini telah dipasang di sepanjang Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat. Dan mesin ini nantinya akan mencatat semua kendaraan yang parkir di sepanjang jalan ini. Uji coba sistem parkir meter mulai diterapkan di Jakarta. Setiap pengendara sepeda motor dan mobil yang akan memarkir kendaraan di pertokoan Jalan Sabang terlebih dahulu harus memasukkan data. Data tersebut antara lain jenis kendaraan, nomor polisi, dan lama parkir. Pertama-tama pengendara harus menyiapkan koin pecahan Rp500 untuk dimasukkan ke dalam mesin. Untuk sepeda motor harus membayar Rp2.000, sedangkan untuk mobil membayar Rp5.000. Sementara itu, juru parkir dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ditugaskan untuk pengawasan di sepanjang jalan. Namun, karena CCTV belum terpasang, maka pengawasan belum maksimal. Sistem parkir meter dengan 9 mesin ini akan diuji coba selama beberapa pekan ke depan. Nah, setelah menginputkan data dan juga memasukkan koin pecahan Rp500, maka akan keluar struk parkir seperti ini. Dan sistem ini nantinya akan terus dijalankan selama beberapa pekan ke depan untuk mengetahui apakah sistem parkir meter ini dapat dijalankan untuk seluruh wilayah Jakarta atau tidak. Tika Beremau, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan parkir meter di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Parkir dengan sistem parkir meter diharapkan dapat mengurai kemacetan dan mampu mengurangi kebocoran pendapatan parkir yang diperoleh di Sub. Untuk membahasnya di studio telah hadir Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit dan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Darmaning Tias. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Selamat datang di Jurnal Siang. Kita ke Pak Bukit terlebih dahulu. Pak Bukit, ini kan kalau kita bicara parkir meter, ini sesuatu yang baru kalau di Indonesia, terutama buat saya orang awam begitu ya. Ini mekanisme dan juga kemudian kenapa dipilih Sabang dibandingkan dengan tempat-tempat lain, itu kenapa Pak? Ya, pertama ya kalau dikatakan ini baru ya baru ya. Nah, sebetulnya kenapa kita milih Sabang, Jalan Sabang atau Jalan Haji Agus Salim? Pertama dari tingkat intensitas lalu lintasnya relatif padat. Nah, memang dari awal kan kita sudah mencanangkan ini, bahwa sasaran utama kita itu adalah bagaimana kita mengurai kemacetan. Ya. Yang berikutnya kalau pendapatan itu ya tentunya menjadi sasaran antara saja. Tapi yang jelas dengan sistem yang kita lakukan ini, transparansi pengutipan itu akan lebih terjamin. Nah kalau selama ini dikatakan bocor, ya mungkin saja bocor. Terstruktur dan sistematis gitu ya kalau kebocorannya begitu ya. Oke, Pak Bukit, kalau sebelumnya memang sistemnya seperti apa Pak? Kalau saya biasanya kan kalau di daerah Sabang atau parkir gitu, saya kasih 5.000 mau berapa jam, 5 jam, berapa jam gitu saya kasih ke orang gitu. Nanti orang mau parkirin gitu. Sebetulnya sistem yang idealnya memang yang sebetulnya harusnya terjadi itu seperti apa sebelum ada sistem ini? Iya, kalau selama ini kan memang kita punya ada 3.000 jukir ya di Dinas Perhubungan CQ UPT Parkir. Mereka ini yang disebut dengan pegawai anorganik, ya. Hanya terdaftar sepanjang teregistrasi saja. Jadi mereka punya NRK seperti ini. Di Jakarta, nah, 3.000. Di Jakarta 3.000. Nah ini tersebar di 400 titik on street yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2011. Nah, jadi memang mereka ini yang melakukan pembayaran atau memegang karcis TRP tadi, tanda retribusi parkir yang sah. Mereka pegang. Nah, ada kendaraan datang, mereka kasih. Tapi kan prakteknya kadang-kadang mereka kasih. Kita minta dikasih, nggak diminta nggak dikasih gitu ya. Menguap atau memuai begitu ya? Atau menyublim. Iya. Itu uangnya tidak sampai ke Disub begitu ya? Sinyalemennya begitu, bukan tidak sampai, tidak utuh. Tidak utuh. Artinya dari bawah misalnya itu 1.000 ya. Nah kemudian dari 1.000 itu satu TRP tanda karcis itu sebetulnya dia punya jatah di situ 30%. Baik. 70% buat kita. Nah hanya dalam sistem penyetorannya dia berjenjang ke atas.
Dari jukir ada koordinator lapangan, kemudian dari koordinator lapangan ke manajer baru ke UPT. Artinya tidak kemudian berkontribusi begitu ya, malah juga tambah bikin macet. Kita ke Pak Darmaning Tias. Kalau tadi dibilang oleh Pak Bukit katanya ini selain mengurai, tujuan utamanya adalah mengurai kemacetan, tapi juga ada bonus-bonus lainnya, misalnya meningkatkan pendapatan bagi Pemda atau Pemprov di DKI Jakarta. Tapi pertanyaan saya adalah apakah betul ini nanti ke depannya akan mengurai kemacetan? Efektif begitu? Kalau parkir meter sebetulnya malah tidak berkorelasi dengan mengurangi kemacetan, tapi dia berkorelasi untuk menciptakan transparansi di dalam pengelolaan tarif parkir. Karena tadi seperti dikatakan Pak Bukit, kalau dulu itu karena kadang-kadang dikasih tiket atau tidak gitu, lalu dan biasanya kan dulu juga membayar lebih dari tarif yang sudah ditentukan. Katakanlah sepeda motor seharusnya 1.000 tapi bayar 2.000. Nah, tapi kalau ini itu justru fix, harganya fix. Harganya fix dan kalau saya hitung-hitung lebih mahal daripada saya parkir dengan kutipan. Ini artinya ada juga barrier tersendiri kalau misalnya saya mau bawa kendaraan mobil, Pak. Ini juga itu yang disebut mengatasi kemacetan begitu. Karena apa? Karena dengan tarif mahal, orang tidak akan berani parkir lama-lama karena berarti beban biaya parkirnya itu banyak. Jadi itu sebetulnya yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Kalau selama ini kan ya seperti yang pernah Anda katakan di depan tadi, bayar 5.000 bisa 3 jam, bisa 2 jam. Bisa sampai 10 jam. Ya, kalau ini nanti enggak. Ini nanti sudah dipatok. Kalau makin lama parkirnya, makin besar pula tarifnya. Baik, Pak Darmaning Tias dan juga Pak Bukit. Saya yakin pertanyaan, mungkin penasaran dari masyarakat masih banyak yang ingin ditanyakan juga. Nanti kita akan sambung selanjutnya yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.